Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaidan Ruswa dari jurusan Informatika. Dan di sini saya akan menceritakan sebuah legenda tentang Kebo Iwa dan asal usul Danau Batu. Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, kebetulan sekali teman-teman, saya dari Bali. Saya berasal dari kota Singaraja, bukan Pasar ya. Alkisah. Di sebuah desa di Bali, tinggallah suami istri yang rukun dan kaya raya. Namun, kebahagiaan mereka belum sempurna karena setelah lama menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Serasa tak putus-putusnya, mereka berdoa dan meminta dikaruniai oleh anak. Doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu tumbuh sangat cepat. Nafsu makannya sangat besar meskipun masih bayi. Nafsu makannya setara dengan 10 orang dewasa. Seiring bergulirnya waktu, si bayi berubah menjadi kanak-kanak. Sangat besar tubuhnya dan kian meningkat kuat nafsu makannya. Ia pun diberi nama Kebo Iwa. Paman kerbau makna namanya. Bertambah hari, bertambah besar tubuh Kebo Iwa. Bertambah kuat pula nafsu makannya. Sehari kebutuhan makannya sama dengan kebutuhan makan 100 orang dewasa. Kedua orang tuanya benar-benar kewalahan memenuhi hasrat makan Kebo Iwa. Kebo Iwa terkena pemarah. Kemarahannya mudah meledak, terutama jika tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika ia telah marah, ia akan merusak apa saja yang ditemuinya. Ia bisa merusak rumah-rumah penduduk, bahkan pura tempat ibadah pun tanpa takut-takut akan dihancurkannya. Jika kemarahannya telah meninggi, penduduk desa akan sangat ketakutan jika mendapati Kebo Iwa telah marah. Namun demikian, sesungguhnya Kebo Iwa bersedia membantu penduduk desa yang membutuhkan bantuan tenaganya. Ia bersedia memindahkan rumah, meratakan tanah berbukit-bukit, membendung sungai, atau mengangkut batu-batu besar. Ia akan cepat melaksanakan pekerjaan yang sangat berat dilakukan kebanyakan manusia itu. Tentu saja, ia meminta imbalan berupa makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuatnya kenyang. Selama para penduduk yang kebanyakan menjadi penari itu mendapati hasil panen yang cukup, penduduk masih bisa bergotong royong memberikan makanannya untuk Kebo Iwa. Namun, ketika terjadi musim paceklik, penduduk mulai kesulitan dan kewalahan untuk menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Penduduk menjadi sangat cemas. Mereka tidak hanya cemas memikirkan cara mencari bahan makanan untuk keluarga masing-masing, mereka juga cemas memikirkan Kebo Iwa. Apa harus diberikan kepada Kebo Iwa jika mereka tidak mempunyai bahan makanan? Kebo Iwa pasti tidak mau mengerti keadaan yang tengah mereka alami. Bagi Kebo Iwa, jika ia mendapatkan makanan yang cukup, maka ia akan diam. Namun jika tidak, ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Warga desa lantas berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi berkenaan dengan Kebo Iwa itu. Mereka merencanakan suatu siasat untuk menghadapi Kebo Iwa. Jika memungkinkan, melenyapkan Kebo Iwa yang sangat meresahkan itu. Setelah berembuk, warga desa akhirnya menemukan cara untuk mewujudkan rencana mereka. Segenap warga desa bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul hingga cukup jumlahnya untuk menjadi santapan Kebo Iwa. Sebagian warga juga bergotong royong untuk mengumpulkan batu-batu kapur. Setelah makanan dan batu kapur tersedia, kepala desa dengan diiringi beberapa warga lantas menemui Kebo Iwa. Kebo Iwa tengah bersantai setelah menyantap beberapa ekor hewan ternak milik warga desa. Ia sedikit terpenjat melihat beberapa orang yang mendatanginya. Katanya, "Mau apa kalian kesini? Apa kalian mempunyai makanan yang cukup membuatku kenyang? Aku masih lapar." "Kami mempunyai makanan yang lebih dari cukup membuatmu kenyang," jawab kepala desa.
Kami akan memberikan semuanya kepadamu asal engkau bersedia membantu kami. Mendengar ada makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuat perutnya kenyang, Kebu Iwe langsung bangkit dari rebahnya dan berkata, "Aku tentu saja mau membantu kalian jika kalian memberikanku makanan. Apa yang bisa aku bantu?" Kepala desa lantas menjawab perihal banyaknya rumah warga yang telah rusak akibat amukan Kebu Iwe. "Itu karena kalian tidak bersedia memberikanku makanan," sahut Kebu Iwe tanpa merasa bersalah. "Jika kalian memberikanku makanan, niscaya aku pun tidak akan menghancurkan rumah kalian. Seperti yang engkau ketahui, semua itu diakibatkan kegagalan panen yang kami alami. Kegagalan panen itu disebabkan ketiadaan air karena musim kemarau yang berkepanjangan ini," kata kepala desa. "Padahal di dalam tanah ini sebenarnya terdapat banyak air, sangat melimpah jumlahnya. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang besar. Air dari sumur besar itu akan kami gunakan untuk mengairi sawah-sawah kami. Jika tanaman-tanaman kami cukup mendapat air, niscaya kegagalan panen dapat ditanggulangi. Kami juga tidak kesulitan untuk memberimu makanan. Beberapa pun juga jumlahnya, makanan yang kau butuhkan kami pasti sanggup untuk memenuhinya." Kebu Iwe pun sangat gembira mendengar rencana kepala desa. "Baiklah," katanya, "itu rencana yang sangat baik. Aku tentu saja bersedia membantu kalian." Kebu Iwe lantas mulai bekerja. Ia mendirikan beberapa rumah seperti yang dikehendaki kepala desa. Ia lantas menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Tenaganya yang sangat besar mulai tercipta. Sementara Kebu Iwe terus menggali, warga desa lantas mengumpulkan batu-batu kapur di dekat tempat Kebu Iwe tengah menggali tanah. Mengetahui warga desa mengumpulkan batu kapur, Kebu Iwe merasa keheranan. "Untuk apa kalian mengumpulkan batu kapur sebanyak itu?" katanya. "Setelah engkau selesai membuat sumur besar, kami akan membangunkan rumah untukmu. Rumah yang besar lagi, sangat indah," jawab kepala desa. "Rumah untukmu yang sangat besar itu tentu memerlukan batu kapur yang sangat banyak, bukan?" Kebu Iwe sangat gembira mendengar jawaban kepala desa. Ia semakin bersemangat menggali tanah. Berhari-hari ia bekerja keras. Semakin bergulirnya waktu, semakin besar lagi dalam sumur yang dibuat Kebu Iwe. Air mancur memancar keluar hingga terciptalah sebuah kolam besar. Namun, kepala desa terus saja memintanya menggali tanah. Kebu Iwe menurut karena terus dijanjikan akan mendapatkan makanan yang sangat banyak dan juga dibuatkan rumah yang sangat besar. Lubang di tanah kian membesar lagi semakin dalam. Air yang memancar keluar juga semakin banyak. Kebu Iwe terus bekerja hingga ia kelelahan dan juga kelaparan. Ia meminta waktu untuk beristirahat. "Mana makananku?" teriak Kebu Iwe kemudian. Warga desa berdatangan membawa makanan untuk Kebu Iwe. Kebu Iwe sangat gembira mendapati makanan dalam jumlah yang sangat banyak itu. Ia makan dengan amat lahap. Ia terus makan hingga perutnya kekenyangan. Setelah perutnya kekenyangan, Kebu Iwe mengantuk. Sebentar kemudian, ia telah tertidur dengan mendengkur. Suara dengkurannya sangat keras. Setelah mendapati Kebu Iwe telah tidur, kepala desa lantas memerintahkan segenap warga untuk melemparkan batu kapur ke dalam lubang galian yang dibuat oleh Kebu Iwe. Beramai-ramai warga memasukkan batu-batu kapur sama sekali tanpa disadari Kebu Iwe yang masih terlelap dalam tidurnya. Air semakin banyak memancar. Dan dalam tanah dan batu kapur pun semakin banyak dimasukkan warga ke dalam lubang galian. Akibatnya, Kebu Iwe menjadi tersumbat. Kebu Iwe tersedak dan terbangun, namun terlambat baginya. Air makin deras memancar dan batu-batu kapur terus dilemparkan ke dalam lubang galian besar yang dibuatnya. Meski mempunyai tenaga yang sangat kuat, Kebu Iwe tidak berdaya pada akhirnya. Kebu Iwe akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam lubang galian besar yang dibuatnya sendiri. Air terus memancar hingga meluap dan membanjiri desa tempat tinggal Kebu Iwe. Desa-desa di sekitar desa itu pun turut terbanjiri. Sebuah danau yang besar akhirnya tercipta.
Danau tersebutlah yang dinamakan dengan Danau Batur. Timunan tanah yang di sekitar danau itu kemudian berubah menjadi gunung dan disebut Gunung Batur. Sekian dari cerita legenda saya yang berjudul Legenda Kebun Iwer dan Asal-Usul Danau Batur. Semoga kalian menyukainya.